Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Dayat, salah satu mahasiswa kewirausahaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan atau menjawab mengenai soal ujian akhir semester pada mata kuliah analisis kebijakan bisnis, di mana pada mata kuliah ini ada 8 pertanyaan dan diantaranya sebagai berikut. Nah, pengertian kebijakan publik. Kebijakan publik mengacu pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentang bagaimana menjalankan masyarakat secara umum, di mana kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang mempengaruhi setiap orang di suatu negara bagian atau kebijakan secara umum. Dan pengertian kebijakan bisnis adalah kebijakan atau ketetapan atau keputusan manajemen untuk mencapai tujuan masa depan perusahaan yang merupakan pedoman dalam melakukan aktivitas bisnis. Nah, adapun perbedaan dari kebijakan publik dan kebijakan bisnis adalah kebijakan publik mengacu pada kebijakan pemerintah untuk menjalankan masyarakat. Sedangkan kebijakan bisnis adalah kebijakan atau ketetapan suatu perusahaan terhadap karyawannya atau internal di dalam perusahaan untuk mencapai tujuan masa depan perusahaan tersebut. A. Pertimbangan regulasi dan kebijakan pemerintah. Setiap organisasi ataupun perusahaan beroperasi dalam kelompok masyarakat yang lebih luas perlu mempertimbangkan apa yang tidak dapat dan apa yang dapat dilakukan dalam menyusun strategi perusahaannya. B. Kondisi persaingan secara keseluruhan. Kondisi persaingan merupakan faktor penentu strategi yang besar. C. Pemangku kepentingan stakeholder. Seperti yang kita ketahui, pada pemangku kepentingan dalam bisnis dapat bersifat eksternal maupun internal. D. Visi dan misi perusahaan. Suatu bisnis atau perusahaan didirikan dengan tujuan tertentu seperti berorientasi non-laba. Nah, adapun maksud atau hakikat dari strategi dan kebijakan bisnis adalah pemahaman secara mendalam tentang keputusan yang dibuat pada level manajemen puncak. Keputusan yang bersifat menyeluruh ini akan mendasari berbagai keputusan yang bersifat strategis dan tentunya sangat memerlukan kecermatan dalam merumuskan ataupun menjabarkannya. Dengan merumuskan strategi, berarti perusahaan telah membuat formulasi tentang apa yang harus dilakukan dalam bisnis. Penjabarannya diperlukan agar strategi dan kebijakan tersebut lebih mudah untuk diaplikasikan. Nah, A. Pembentukan visi perusahaan, di mana penetapan arah perusahaan harus bersumber atau berlandaskan dari visi perusahaan tersebut, di mana visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Bisa dikatakan, visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Nah, B. Misi perusahaan. Dalam rangka menetapkan arah perusahaan harus berlandaskan atau bersumber dari misi perusahaan, di mana misi adalah apa yang Anda lakukan atau inti dari bisnis yang Anda jalankan tersebut. Dari situ akan terlihat apa tujuan kehadiran bisnis Anda. Dan pada akhirnya Anda akan melihat apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, C. Yaitu strategi. Dalam menetapkan arah perusahaan perlu landasan yaitu strategi, di mana strategi adalah suatu proses yang dilakukan dengan memiliki fokus pada tujuan jangka panjang, disertai susunan rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, visi merupakan sebuah cara pandang sebuah organisasi terhadap harapan yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Ada 2 aspek penting dalam suatu visi, yaitu aspek bentuk berupa bahasa visi, aspek substansi yaitu lingkup isi sebuah visi. Perumusan dan penetapan visi merupakan langkah penting bagi suatu organisasi atau perusahaan dan bermanfaat dalam mengarahkan, meyakinkan, serta memberi harapan untuk mencapai tujuan atau cita-cita dalam memperkuat dukungan atau komitmen, memotivasi dan menggerakkan semangat seluruh satuan organisasi kerja. Nah, di mana dalam hal ini visi adapun hubungan antara perumusan dan visi dan terhadap strategi perusahaan.
kita ketahui bersama tadi bahwa sebuah visi merupakan cara pandang sebuah perusahaan dalam menetapkan atau mencapai tujuannya, di mana dalam mencapai tujuan tersebut tentu kita harus memiliki strategi perusahaan, visi dan misinya. Nah, lingkungan bisnis internal adalah lingkungan bisnis yang mengacu pada serangkaian kondisi kekuatan yang mempengaruhi fungsi bisnis, di mana dalam hal ini berada di dalam organisasi atau bisnis tersebut, di mana memahami sifat lingkungan bisnis, perubahannya, bagian penting dari analisis bisnis dan dalam merancang strategi kompetitif itu untuk memastikan perusahaan memiliki strategi sukses yang tepat tidak hanya sekarang tetapi juga di masa depan dengan memperhatikan aspek yang berada di ruang lingkup bisnis tersebut. Sedangkan lingkungan bisnis eksternal adalah semua elemen di luar organisasi yang relevan untuk operasi. Unsur-unsur di luar organisasi atau bisnis sulit dikendalikan namun berpengaruh terhadap organisasi atau bisnis. Nah, secara garis besarnya bahwa lingkungan bisnis internal yaitu lingkungan yang mencakup berbagai faktor di bawah kendali perusahaan, sedangkan lingkungan bisnis eksternal yaitu mewakili berbagai faktor di luar kendali perusahaan. Nah, adapun fenomena pada gambar tersebut, strategi pemasaran sebagai kebijakan bisnis pada gambar pertama yaitu di mana strategi yang digunakan pada gambar pertama yaitu merupakan strategi yang tepat dalam mengambil keputusan, di mana pada saat ini hal yang digemari atau disukai oleh kaum muda tentunya di kalangan masyarakat yaitu drama atau genre-genre berbau Korea atau budaya Korea memiliki eksistensi tinggi, diantaranya yaitu melalui drama. Nah, strategi yang tepat yang diambil oleh perusahaan dari permen Kopiko ini yaitu dengan memasukkan produknya ini dalam bentuk pemasaran atau iklan dalam drama ini sehingga dapat dilihat atau dijangkau oleh masyarakat secara luas. Nah, untuk gambar yang kedua mengenai strategi pemasaran yang diambil adalah di mana strategi penjualan pizza yang diterapkan perusahaan pizza tersebut yaitu strategi jemput bola, di mana pedagang pizza mendatangi pelanggan dan berjualan di jalan raya secara langsung. Bisa dikatakan bahwa perusahaan pizza ini ingin menjangkau konsumennya secara langsung, di antaranya itu melalui proses penjualan di jalan raya ini. Adapun gambar yang ketiga yang diterapkan adalah strategi e-commerce yaitu pemasaran secara digital, di mana pada saat ini merupakan salah satu langkah yang tepat untuk dilakukan, di mana pemasaran atau lingkungan di sekitar kita tentunya tidak lepas dari sosial media atau yang berbau digital, sehingga strategi pemasaran yang diterapkan itu bisa menjangkau khalayak atau masyarakat secara luas meski hanya duduk di rumah saja. Nah, menurut saya dalam memulai bisnis atau sebuah usaha perlu adanya strategi bisnis yang diterapkan dalam sebuah usaha. Dari gambar tersebut, perusahaan oleh strategi ini kita pun perlu adanya proses pengendalian di mana usaha kita agar tetap tepat sasaran dan tidak melampaui batas dari strategi yang telah kita tetapkan. Setelah menentukan sebuah strategi dan melakukan pengendalian serta kontrol telah mengendalikan usaha, kita perlu mengadakan evaluasi di mana pada saat tersebut kita bisa melihat apa saja kesalahan serta apa yang perlu dilakukan ke depannya, di mana pada tahap evaluasi ini kita mengkoreksi apa yang telah dilakukan, memperbaiki dan menerapkan atau memperbaikinya untuk dilakukan ke depannya agar usaha tepat pada strategi yang telah kita buat pada awalnya. Baik, mungkin itu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini pada mata kuliah analisis kebijakan bisnis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.